Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 1D Prodi Keperawatan jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Subang. Kami akan membahas hasil dari emading kami mengenai keluarga berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia dari kelompok pembuat e-mading berjudul Keluarga Berencana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami buat, yaitu berjudul Keluarga Berencana Solusi Tepat Keluarga Sejahtera. Program Keluarga Berencana atau yang sering disebut sebagai KB di Indonesia telah diakui sebagai salah satu program yang sukses di dunia dalam hal kesejahteraan reproduksi. Menurut Zulaiman F. Studi tentang pelaksanaan program Keluarga Berencana Jakarta Barat menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Jadi, Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia pada tahun 2024. Jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 283 juta jiwa. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kepadatan penduduk di Indonesia, pemerintah melakukan upaya program keluarga berencana dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia. Menurut Halodoc KB, keluarga berencana dalam UU 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembina ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Robiatul Adawiyah dengan NIM 104060008. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait artikel keluarga berencana. Nah, jadi program keluarga berencana atau KB ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Dengan menggunakan program KB ini, keluarga dapat mempersiapkan diri dalam berbagai aspek, seperti ekonomi dan psikologi, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dalam lingkungan yang stabil dan sehat. KB ini membantu menunda kehamilan yang tidak diinginkan, dengan memberikan peluang lebih besar bagi keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Terdapat 9 jenis alat kontrasepsi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kondom pria. Yang kedua, pil KB, yang ketiga, KB implan, yang keempat, suntik KB, yang kelima, IUD, yang keenam, kondom wanita, yang ketujuh, diafragma, yang kedelapan, spermisida, dan yang kesembilan, KB permanen. Nah, dengan penerapan KB yang baik, diharapkan Indonesia dapat menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Nurjana dengan NIM 104060028. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rubrik opini dari emading yang telah kelompok kami buat mengenai keluarga berencana. Program keluarga berencana atau biasa yang disebut dengan KB pada tahun 2024 memiliki beberapa fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menurunkan angka kelahiran di Indonesia. Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, kelompok kami menemui narasumber. Beliau adalah salah satu dosen dari perguruan tinggi Politeknik Negeri Subang yang bernama Ibu Nesi Anggun Pritamasari, Eskep Nurse MKep. Nah, pada kesempatan kali ini kami berbincang mengenai keluarga berencana atau yang biasa disebut dengan KB. Beliau mengatakan bahwa keluarga berencana adalah sepasang insan yang memiliki kesiapan diri untuk berkeluarga dan mampu mengetahui tanggung jawabnya. Kelompok kami juga bertanya, lalu untuk usia ideal pernikahan itu berapa? Dan beliau mengatakan bahwa usia ideal dari pernikahan untuk laki-laki yaitu 21 tahun dan untuk perempuan yaitu 19 tahun. Mengapa demikian? Karena pada usia tersebut, pasangan memiliki kesiapan diri yang matang untuk menikah
karena keluarga itu dibentuk dari rasa kepercayaan, tanggung jawab, cinta kasih, dan saling menghormati. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang mungkin lebih matang dan siap menikah di usia yang lebih muda, sementara ada juga yang merasa lebih siap di usia yang lebih tua. Kesiapan pernikahan tidak hanya bergantung pada usia, tetapi juga pada kematangan pribadi, keadaan ekonomi, serta komitmen untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, usia ideal dari pernikahan bersifat relatif dan harus didasarkan pada kesiapan masing-masing individu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya tidak bisa dilihat dari konteks tersebut karena memuat makna yang lebih luas lagi. Nah, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, banyak anak belum tentu banyak rezeki. Karena semakin banyak anak, maka semakin banyak juga hal yang perlu disiapkan, baik itu moral ataupun materialnya. Karena pada dasarnya merencanakan itu lebih baik daripada tidak. Lalu, perkenalkan, nama saya Sherlina Anita Aprilia dengan NIM 104061004. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan teman saya mengenai rubrik opini keluarga berencana. Nah, setelah mengetahui pengertian keluarga berencana, ternyata KB itu banyak loh jenisnya. Yang pertama, itu ada LKB, yang kedua, itu ada KB implan, yang ketiga, itu ada IUD, yang keempat, itu ada KB suntik, yang kelima, itu ada KB idaman, dan yang keenam itu ada penggunaan kondom bagi laki-laki. Nah, setelah kami melakukan wawancara kemarin, menurut beliau KB yang paling efektif adalah penggunaan IUD karena KB IUD ini tidak hormonal. Nah, selain itu penggunaan KB juga terdapat efek sampingnya loh. Nah, efek samping penggunaan KB bagi wanita itu tergantung pada jenisnya, seperti berupa kegemukan, munculnya flek di wajah, dan juga mudian. Mudian itu seperti perubahan suasana hati, serta mudah lupa. Selain efek samping penggunaan KB, ternyata KB juga ada faktor penghambatnya loh. Yang pertama, itu ada kurangnya pengetahuan, lalu sarana edukasinya yang kurang, dan tidak ada kewajiban untuk menggunakan KB. Jadi, secara keseluruhan itu, keluarga berencana itu sebenarnya bukan cuma soal mengendalikan jumlah anak, tetapi lebih ke upaya menciptakan kehidupan keluarga yang berkualitas. Dengan adanya perencanaan keluarga berencana ini, orang tua tuh bisa lebih fokus pada kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan pada anak. Nah, selain itu, penggunaan KB juga memungkinkan orang tua untuk mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik tanpa merasa terbebani secara ekonomi maupun mental. Jadi, keluarga berencana bukan sekedar program pemerintah, tapi pilihan yang baik buat setiap keluarga yang ingin menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi semua anggotanya. Ingat ya, merencanakan itu lebih baik daripada tidak. Jadi, untuk yang sudah berkeluarga, jangan lupa menggunakan KB. Halo semua, perkenalkan nama saya Firdaus dengan NIM 104061036. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rancangan emading yang dari kelompok saya sudah buat, yaitu yang ketiga, puisi. Puisi ini mengajarkan bahwa keluarga yang bahagia adalah impian semua orang. Kebahagiaan dalam keluarga bisa tercapai jika ada kasih sayang, cinta, dan kebersamaan. Dan anak-anak tumbuh yang dengan cinta akan menjadi harapan masa depan. Keluarga yang selalu bersama, baik dalam senang maupun susah, akan lebih mudah mencapai kebahagiaan. Dan di akhir puisi pun ditekankan pentingnya keluarga berencana sebagai cara untuk menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera. Pesan dari puisi tersebut adalah keluarga adalah harta yang paling berharga jika perlu dirawat, jadi perlu dirawat dengan baik. Selanjutnya itu ada pantun. Di sini pantun ini mengingatkan bahwa rencana dalam keluarga sangat penting, terutama untuk menghadapi situasi sulit. Dengan perencanaan, kebahagiaan lebih mudah dijaga. Pantun ini mengajak kita untuk menjadikan keluarga berencana sebagai prioritas. Dengan perencanaan yang baik, kebahagiaan dan kesejahteraan bisa tercapai bersama-sama. Pantun ini juga menggambarkan hasil baik dari keluarga berencana,
anak-anak tumbuh sehat, dan keluarga menjadi harmonis sehingga hidup terasa lebih bahagia dan terarah. Halo, perkenalkan nama saya Serlina Anita Aprilia dengan NIM 104061004. Nah, tadi kan kita sudah membahas tuh seputar keluarga berencana. Ternyata keluarga berencana itu ada loh tipsnya. Kira-kira apa aja ya tips keluarga berencana? Mari kita bahas. Tips keluarga berencana. Ciptakan keluarga sejahtera dengan bombastik. B. Buatlah daftar tugas harian atau mingguan. O. Open-minded. M. Melakukan meditasi secara teratur. B. Berikan diri Anda istirahat singkat. A. Ayo manfaatkan waktu luang dengan baik. S. Selalu olahraga secara teratur. T. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. I. Ikut melakukan diskusi bersama. C. Ciptakan lingkungan kerja yang terorganisir. Jangan lupa gunakan tips bombastik untuk mensejahterakan keluarga. Masih dengan saya Firdaus, di sini saya akan menjelaskan materi terakhirnya yaitu teka-teki silang. Teka-teki silang di sini bertujuan untuk mengasah kemampuan dari pembaca mading sehingga mereka bisa lebih mengerti akan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Teka-teki silang di sini contohnya seperti kepanjangan dari KB, itu adalah keluarga berencana, program pemerintah untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran guna meningkatkan kualitas hidup keluarga. Nah, jadi intinya di teka-teki silang ini pembaca dapat mengimplementasikan atau memahami dari materi e-mading yang kita buat. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan dari e-mading keluarga berencana. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.